Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya menggunakan Samsung Z Fold 3 5G. Dan di sini saya mendapatkannya dalam kondisi second, dan untuk varian RAM-nya ini meskipun saya mendapatkannya dalam kondisi second, tapi untuk fisiknya ini masih terbilang cukup mulus dan bisa dikatakan istimewa. Kita bisa lihat dari bezel-bezel di mana di sini masih ada plastik muter ya. Di sini juga masih ada plastik yang ada sedikit melupas. Artinya bahwa untuk kondisi HP ini masih sangat bagus sekali. Sekali lagi meskipun dalam kondisi second. Kemudian saya cek untuk pemakaiannya sebenarnya ini berapa tahun. Saya dengan cara cek seperti biasa, bintang 12580, bintang 369 pagar. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk aktivasinya ini adalah tahun 2021 bulan 8 tanggal 14. Artinya ini sudah berumur sekitar 2 tahun sejak pertama kali aktivasi. Dan untuk kelengkapannya di sini saya mendapatkan cukup komplit ya, dan karena mungkin si pemilik pertamanya sangat merawat. Di sini ada S Pen, ada juga cover S Pen yang tentunya masih ori. S Pen-nya juga ori, kita bisa gunakan untuk cara coret tapi bukan layar luar ya. Kita bisa gunakan untuk cara coret atau mengetik di layar dalam. Ini dia seperti ini contohnya. Ini bisa kita buat untuk menulis. Oke, untuk harga pertama kali rilis tepatnya di bulan September tahun 2021, ini untuk varian RAM 12256 ada harga 22 juta. Sedangkan untuk Z Fold 3 yang varian RAM 12512 ini dikenai harga 24 juta. Wow. Tentunya sudah sangat turun drastis dengan kondisi sekarang ya, karena sudah 2 tahun, dimana untuk harga sekarang ini di kisaran 10 jutaan. Dan inilah yang menjadi alasan saya untuk membeli Samsung seri-seri flagship dalam kondisi second. Tentunya lebih ramah dengan dompet karena bisa hemat sekitar 10 bahkan 12 jutaan. Untuk layarnya tentunya menggunakan Super AMOLED baik itu di layar luar maupun di layar dalam. Perbedaannya hanya untuk tingkat kekerasan atau Gorilla Glass-nya, dimana untuk layar dalam ini layarnya lebih lembut ya dibandingkan layar luar. Kenapa? Karena untuk layar dalam kan biar bisa ditekuk-tekuk, jadinya ya tentunya menggunakan layar yang lebih lembut dibanding layar luar. Perlu kita tahu bahwasanya untuk Samsung Z Fold 3 ini adalah smartphone layar lipat pertama di dunia yang mengantongi sertifikat IPX8. Sertifikasi IPX8 yang dimiliki Samsung Z Fold 3 diberikan melalui uji coba perendaman di air tawar dengan kedalaman sampai 1,5 meter selama 30 menit. Kualitas baterainya pun masih dibilang cukup awet dengan kapasitas 4400 mAh. Samsung Z Fold 3 ini mampu bertahan dari pagi sampai malam hari untuk kebutuhan sosial media. Samsung Z Fold 3 dilengkapi dengan 3 kamera belakang masing-masing 12 megapiksel dari ultrawide, wide, dan telefoto. Yang mana untuk lensa wide dan telefotonya dilengkapi dengan OIS sehingga dapat menangkap gambar ataupun foto dengan kualitas yang jernih serta tidak blur. Untuk hasil perekamannya tidak perlu dilakukan, pasti stabil dan jernih. Nah, nanti akan saya sampaikan pada akhir video. Selain kamera belakang juga ada kamera depan tentunya ya. Ini dia untuk layar luar, di sini ada kamera untuk selfie. Dan di layar dalam juga ada kamera di belakang layar yang kita bisa juga gunakan untuk selfie ataupun sekedar video call. Karena untuk kameranya ini berada di belakang layar sehingga kualitasnya juga kurang bagus. Oke, misalkan di sini saya buka kamera, kemudian saya balik. Nah, ini dia baru muncul ini, baru kelihatan ini dia ya. Kameranya ini muncul warna tompel hitam. Sedangkan untuk kamera depan yang ada di layar luar, di sini kita bisa lihat kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Ini dia ya. Dan kalau mau lebih bagus lagi, kita pakai selfie yang kamera belakang kita gunakan untuk selfie cuy, mantap. Dengan layar yang lebar, Samsung Z Fold 3 ini mampu menampilkan menu ala-ala tablet. Misalkan di sini saya menggunakan WhatsApp, ya, di sini saya membuka WhatsApp. Kemudian di sini tampil beberapa chattingan yang sudah saya lakukan dengan rekan-rekan saya. Dan misal saya membuka satu pesan, maka di samping muncul chattingan-chattingan yang saya sudah lakukan. Tentunya ini sangat membantu dan mempermudah kita untuk melakukan percakapan antara rekan-rekan yang satu dengan rekan yang lain. Di samping itu, ini juga mempermudah kita untuk kebutuhan multitasking. Misalkan di sini saya membuka Facebook, kemudian saya membuka Messenger ataupun pesan yang ada di Facebook, maka langsung muncul di sampingnya.
Dan ini tidak hanya satu aplikasi saja, bisa kita gunakan untuk 3, 4, bahkan 5 aplikasi kita bagi-bagi dalam layar yang cukup lebar ini. Untuk keperluan edit video ini juga cukup cepat dan praktis, layarnya lebar dan untuk proses ekspor nanti juga memerlukan waktu yang cukup singkat. Game-game berat aja masih bisa dilibas, apalagi sekedar edit video, wajar saja Snapdragon 888. Untuk beratnya jelas lebih berat jika dibandingkan dengan HP atau perangkat yang bukan foldable. Wajar saja karena ini Samsung seri-seri foldable, tentunya beratnya ini cukup berat, yaitu 271 gram. Namun ini juga bisa dikatakan lebih ringan jika dibandingkan dengan foldable sebelumnya atau Fold 2. Dan ketika posisi dilipat ini terasa sangat kompak dan nyaman dipegang, hanya agak sedikit berat saja. Beralih ke SIM, di sini Samsung Z Fold 3 menyediakan dual SIM. Di samping dual SIM juga ada tambahan eSIM tambahan, sehingga kita dapat mengaktifkan 3 kartu dalam satu HP ini, yaitu dual SIM biasa dan satu tambahan eSIM. Tentunya jika Anda punya eSIM ya. Kabar baiknya Samsung Z Fold 3 ini dapat jatah update One UI 6.0 atau bisa di-upgrade ke Android 14. Tapi sayangnya sampai video ini dibuat ya, untuk pembaruan perangkat lunaknya belum ada. Sayang sekali karena untuk ini masih versi One UI ini belum ada, tapi tenang saja tinggal menunggu giliran. Tadi saya juga sudah baca di grup ya, ini saya punya grup Samsung Z and S series. Di sini saya lihat teman-teman untuk yang S22 ini sudah pada dapat update One UI 6.0. Ini dia untuk S22 reguler sudah. Iya, untuk S22 reguler sudah. Sekarang kita nanti tinggal tunggu jatahnya ini ya. Z Fold 3, ada juga Samsung S21 juga belum dapat. Mungkin ini bareng nanti S21 sama Z Fold ini nanti bareng dapat One UI 6.0. Kesimpulannya, dan ini menurut saya pribadi, untuk Samsung Z Fold 3 ini masih sangat worth it, bahkan semakin worth it. Kenapa? Karena harganya yang 10 jutaan dan tentunya kalau dalam kondisi no minus dengan kelengkapan yang sangat komplit, ini ada cover pen, ada S Pen, ada dus juga. Ini dengan harga 10 jutaan ini tentunya sangat murah dibandingkan harga barunya, yaitu yang di sekitar 24 jutaan. Dan barangkali jika ada yang minat dengan kondisi HP seperti ini, silahkan nanti saya cantumkan linknya baik itu Tokopedia maupun Shopee di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dan sebelum saya tutup, sesuai dengan janji saya, di sini akan saya tampilkan hasil rekaman video menggunakan Samsung Z Fold 3 ini. Ini dia resolusi untuk Full HD 30 fps. Untuk HD 30 fps saja ini sudah stabil ya teman-teman. Sudah bagus dan nyaman. Dilihat ini hasilnya mantap. Oke, ini saya lagi jalan-jalan di halaman SD. Ini saya gunakan untuk berlari dan stabil. Dan untuk Full HD 60 fps ya, Full HD 60 fps nya ini tentunya lebih stabil lagi ya. Jadi untuk Full HD 60 fps nya kita gunakan untuk jalan-jalan ya, tentunya wah mantap, terputar di halaman SD lebih stabil lagi. Dan kita gunakan untuk berlari. Ternyata masih stabil. Dan untuk kamera depannya ini saya menggunakan resolusi Full HD 30 fps, sangat jernih sekali. Full HD 30 fps. Untuk warnanya ini cerah.
Tapi ini tangan saya agak capek juga ini, soalnya 271 gram dipegang dengan satu tangan, ini agak capek. Kalau buat video 5 menit agak pegel. Oke, dan full HD nya juga ada yang 60 fps. Oh maaf, maksudnya kamera depannya juga mendukung full HD 60 fps, tentunya lebih stabil lagi. Ini saya masih muter-muter di halaman SD di depan rumah saya. Dan oke, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa ini bisa kita gunakan juga kamera belakang untuk selfie, dan hasilnya seperti ini ya. Kamera belakang buat selfie ya tentunya mantap. Dan lihat ke kamera ya, jangan ke layar. Ini kalau lihat ke layar jadi gini, kalau lihat kamera iya begini. Oke, kita bisa gunakan kamera belakang ini ya. Ini saya menggunakan kamera utama, kamera belakang atau kamera utama untuk mengambil gambar. Hasilnya seperti ini, tentunya lebih stabil dan lebih jernih lagi. Dan untuk kamera yang di dalam, kamera dalam ini ya, saya menggunakan selfie menggunakan kamera dalam. Ini agak banyak noise-nya, gerbet-gerbetnya, maklum karena kameranya berada di belakang layar. Dan untuk resolusinya juga ya hanya 1. Oh, untuk resolusinya ternyata ada yang 60 fps juga ya, cuma hasilnya ini seperti ini. Lebih maksimal kalau kita menggunakan kamera utama atau kamera selfie yang di luar. Iya.